Hidup di kota besar, salah satunya seperti di Jakarta, kerap membuat kita merasa tertekan dan juga stres. Terutama dengan kemacetan, tekanan dari kehidupan dan juga beban pekerjaan membuat stres semakin muncul dan juga lelah. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan stres ini adalah dengan tertawa. Bersama saya Eliza Hasan, Solusi Sehat kali ini kita akan membahas mengenai terapi tertawa sebagai sarana pelepas stres. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa mereka tertawa? Jawabannya, untuk mendapatkan hidup yang sehat dan bahagia. Ya, tertawa menjadi strategi klub tawa ceria sehat untuk menyehatkan tubuh. Ini adalah salah satu alternatif olah tubuh yang menyenangkan. Sama seperti olahraga, klub tawa ceria sehat juga mengawali kegiatannya dengan pemanasan. 1, 2, 3 gini. Kita dulu, muda-muda. 1, 2, 3. Pemanasan ini untuk menyiapkan otot-otot tubuh sehingga peserta bisa tertawa dengan benar, yakni tertawa dengan menggunakan otot perut. Saat tertawa, otot akan berkontraksi dan menghasilkan energi untuk membakar kalori. Melalui tertawa, otot akan berelaksasi dan mengeluarkan hormon endorfin yang menimbulkan rasa senang. Hormon itu akan membuat tubuh menjadi rileks. Tak hanya kaula muda, warga lanjut usia pun semangat bergabung dalam klub tawa ceria sehat. Setiap 2 minggu sekali kegiatan ini dilangsungkan di Monas. Mulai pukul 6 pagi, selama 1 jam, tubuh mereka dibuat rileks dengan tertawa dan gerakan tubuh lainnya, seperti bertepuk tangan. Terapi ini efektif dilakukan secara berkelompok. Stimuli-stimuli yang digunakan membuat tawa lebih alami. Terapi ini dipercaya bisa menghilangkan stres dan meredakan sakit nyeri. Selain itu, tertawa dapat membantu mempercepat penyembuhan fisik akibat penyakit karena tawa mendatangkan aura positif dan keceriaan. Ya, untuk mengetahui apa manfaat dari terapi ketawa ini yang untuk mengatasi stres, saya sudah bersama dengan Mbak Dina Stuti, yaitu adalah psikolog klinis dewasa di Universitas Atmajaya. Nah, Mbak Dina, ini kalau kita melihat mengenai stres ya, orang yang hidup di kota-kota besar terkadang berpikir bahwa riwet dan pusing ini adalah salah satu dari stres. Sebenarnya stres itu apa sih? Oke, stres itu sebenarnya adalah tekanan. Jadi dari kata asal katanya sendiri, stres itu adalah tekanan atau tertekan gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang stres itu adalah reaksi dari apa yang membuat dia tertekan gitu. Jadi misalnya kalau di kota besar tadi Mbak bilang macet misalnya atau banyak kesibukan, tuntutan pekerjaan, itu bisa membuat orang menjadi mengeluarkan reaksi-reaksi stres gitu. Misalnya marah-marah atau mudah terganggu, tidak konsentrasi, seperti itu. Tapi stres sendiri sebenarnya adalah bentuk dari emosi dirinya atau sebenarnya seperti apa? Oke, kalau bicara soal reaksi stres, itu ada reaksi yang berupa pikiran, ada reaksi berupa perasaan, ada juga reaksi yang berupa perilaku gitu. Jadi
macam-macam sebenarnya. Dan kalau yang saya tahu, stres itu sendiri ada dua, ada distress sama eustress. Nah, yang lebih banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah yang distress, jadi stres yang negatif. Karena ada juga stres yang positif, yaitu eustress, seperti itu. Jadi ada positifnya juga ya ternyata stres ini. Nah, ini kalau kita melihat bahwa stres-stres yang ada saat ini tentunya ini seberapa tahukah diri kita sendiri mengetahui batas stres yang ada di dalam tubuh kita? Oke, masing-masing orang tentunya punya batas stres tersendiri, dan itu baru akan diketahui kalau orangnya cukup kenal dirinya sendiri. Jadi ada orang-orang yang tidak terlalu kenal dengan dirinya, tidak tahu batas stresnya, sehingga itu yang kadang-kadang membuat mereka menjadi terganggu. Terganggu maksudnya dalam tanda petik gitu ya. Terganggu artinya akan ada reaksi-reaksi tubuh yang mulai mengganggu aktivitasnya. Sakit kepala, kemudian juga misalnya jantung yang mudah berdebar-debar, kemudian banyak berkeringat, yang akhirnya nanti mungkin juga mengarah ke kondisi-kondisi yang lebih parah, misalnya luka lambung atau orang bilang mah gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa ini cukup bahaya kalau misalnya stres ini berkepanjangan ataupun cukup lama berada di dalam tubuh. Betul. Ini mungkin ada efek samping dari stres ini kah kalau memang sudah lama sekali ada di dalam hidup atau di dalam tubuh seseorang ya? Kita bicara tentang stres tentu saja bukan cuma tubuh ya, artinya pikiran manusia itu kalau terus-menerus ditekan, artinya dalam tanda petik ditekan atau tertekan, dia akan punya batas. Tadi Mbak kan bilang ada batasnya ya. Kalau misalnya sudah melewati batas, akan banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya, yaitu tadi efek-efek samping, banyak sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan, kemudian juga sakit lambung, dan lain-lain. Kalau misalnya itu terus-menerus terjadi, ya akan mengganggu aktivitas kan. Yang juga banyak terjadi adalah orang-orang yang stres nanti punya gangguan makan, punya gangguan tidur. Kan ada orang yang bilang, saya lagi stres, terus saya banyak makan. Atau saya lagi stres, jadi saya sulit tidur. Itu sebenarnya indikasi yang sangat penting gitu. Orang harus sadar bahwa, oh iya kenapa ya saya sulit tidur, kenapa ya saya jadi makan banyak, mungkin karena stres. Jadi harus bertanya sebenarnya pada di sini, kenapa nih sebenarnya terjadi. Oke, jadi bagaimana seseorang akhirnya tahu bahwa saya ini mengalami stres, apa ciri-cirinya? Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, berkeringat, beberapa hal. Seperti itu kah? Banyak berkeringat. Kalau misalnya kita mau kayak sekarang bicara di depan kamera, mungkin ada yang berkeringat, gugup, kemudian dia merasa cemas, merasa takut gitu. Itu perasaannya kan. Tapi efek yang lain misalnya sakit perut, sakit kepala, sulit tidur, sulit makan atau banyak makan, hal-hal seperti itu sih. Oke, jika kita sudah mengetahui bahwa ini kita dalam proses stres, mengalami stres, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau sudah mengalami stres, memang yang lebih baik adalah beristirahat ya. Artinya saya mundur dari semua kegiatan, misalnya kemudian istirahat atau melakukan hobi, atau mungkin juga mulai mencari hal-hal yang bisa membuat lebih tenang, lebih rileks gitu. Liburan atau bermain bersama keluarga, sama anak-anak, hal-hal yang seperti itu. Oke Mbak Dina, kita tahan dulu perbincangan ini. Dan pemirsa, bagaimana cara mengurangi stres dan apa saja trik-triknya? Ya, kita akan kembali dan mengulasnya bersama Mbak Dina. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Solusi Sehat Berita 1. Mengemban tugas sebagai guru di tingkat sekolah menengah pertama memang sudah sesuai keinginan Tere. Namun tak dipungkiri, profesi ini juga sering menimbulkan stres. Wanita 33 tahun ini merasa raut mukanya sering terlihat murung dan cemas. Terlebih saat akan menghadapi musim ujian sekolah.
Untuk mensiasatinya, Tere yang sebenarnya pemalu ini ikut terapi holistik, terapi yang menggabungkan teknik penyembuhan ala barat dan timur. Namun karena dirasa kurang efektif, setahun lalu Tere mencoba pilihan terapi tertawa. Saya senang tertawa itu tadi, jadi senang tertawa, cuma kalau untuk ketawa ketiwi di kerjaan atau gimana itu juga jadi agak-agak susah juga gitu kan. Jadi mana stres atau apa, nah dengan tertawa ini saya merasa agak membantu lah, sedikit membantu untuk saya mengatasi stres dari kerjaan dan lain sebagainya. Apalagi ya kondisi Jakarta, ntar misalnya kita mau pergi kemana macet atau segala, nah itu dengan terapi tawa meskipun hanya 2 minggu sekali ya Mbak ya, tapi itu bagi saya efeknya terasa gitu loh, apalagi dengan para peserta yang lain. Jadi kita tuh sama sekali nggak kenal gitu, tapi bisa saat yang bersamaan ketawa ketiwi bareng, itu sesuatu yang buat saya menarik. Tere rutin datang ke Monas, Jakarta Pusat. Lokasi itu adalah tempat berkumpul Klub Tawa Ceria Sehat Indonesia. Setelah 3 kali pertemuan dengan Klub Tawa, Tere bisa merasakan manfaatnya. Mengurangi stres itu buat saya. Jadi apalagi kan saya ngajar gitu kan, berhubungan dengan murid yang tipenya macam-macam, ada yang ribut, yang malas, yang seperti itu. Jadi buat saya ini membantu untuk menurunkan stres. Terapi tawa itu kan membantu kayak memijat organ dalam, paru-paru dan jantung seperti itu kan. Terus ada juga dia memperlancar aliran darah seperti itu. Terus menurunkan kadar gula darah gitu. Karena orang stres itu pasti kadar gulanya meningkat. Nah, dengan tertawa itu dia menurunkan. Setelah rutin ikut terapi tertawa, Tere merasa lebih bahagia. Tak hanya itu, sifat pemalunya perlahan-lahan hilang dan membuat dirinya lebih percaya diri. Sebagai seorang wali kelas, ia juga menjadi lebih siap melayani siswa dan orang tua murid. Ya, Anda kembali bersama saya Eliza Hasan dan juga Mbak Dina, masih di Solusi Saat Berita 1. Kita masih membahas mengenai stres. Jadi, kalau tadi kita membahas stres itu ada 2, yaitu positif dan negatif, dan juga beberapa ciri-cirinya. Lalu sekarang terakhir adalah bagaimana caranya akhirnya kita mengetahui untuk mengurangi stres dalam tubuh ini. Oke, kalau dari ilmu psikologi sendiri sebenarnya relatif sama dengan ilmu kedokteran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, sebenarnya sebelum stres itu datang, kita harus mengelola dan melakukan cara-cara tertentu supaya kita tidak sampai ke tahap stres yang berat gitu. Artinya mengelola diri itu menyeimbangkan hidup antara bekerja dengan bersenang-senang, dengan beristirahat, bersantai, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang cukup seimbang hidupnya, dia akan relatif bebas dari stres, seperti itu. Jadi memang harus balance ya dalam Betul. segala hal. Nah, jadi mungkinkah ada trik-trik khusus yang memang untuk mengatasi stres, atau mereka harus mungkin menjaga tubuh dengan berolahraga untuk menghilangkan stres itu, atau seperti apa? Iya, benar sekali. Jadi kalau dari ilmu psikologi memang akan lebih baik kalau mencegah daripada mengobati. Salah satunya itu tadi ya, menjaga hidup yang seimbang, makanan yang sehat, kemudian hidup yang seimbang antara bekerja dengan beristirahat, kemudian juga berekreasi, berolahraga, seperti itu. Nah, ini ada salah satu teknik baru, mungkin melihat bahwa adanya terapi tertawa untuk mengatasi masalah stres ini. Apa memang adakah kolerasi antara tertawa dengan stres ini? Kadang orang banyak tertawa juga dibilangnya stres. Jadi itu yang salah kaprahnya sih. Orang-orang kadang menganggap bahwa stres sama dengan gangguan jiwa gitu. Padahal stres itu adalah salah satu aspek saja dari hal-hal yang bisa membuat orang tidak berfungsi secara baik gitu. Nah, tapi kalau tadi Mbak bilang bahwa ada terapi tertawa, memang ada untungnya tertawa itu untuk kesehatan. Tapi memang kalau untuk sampai ke terapi, belum banyak hal yang bisa dilihat apakah memang ada efeknya, ada korelasinya yang secara kuat gitu antara tertawa dengan stres itu sendiri gitu. Tapi kalau mau bisa kita katakan, apakah kemungkinan bisa efektifkah terapi ketawa ini untuk mengatasi stres itu? Kalau saya pribadi lebih percaya pada hal-hal yang memang membuat kita senang. Semua hal yang membuat kita nyaman, senang biasanya akan membuat
stres itu juga akan berkurang gitu. Jadi misalnya kalau karena saya punya pensil ya, ini saya taruh di sini, digigit, ini kan mau nggak mau akan tersenyum ya kita. Tapi kita sebenarnya tidak tersenyum. Tapi berbagai penelitian menunjukkan kalau misalnya Anda menggigit pensil selama beberapa menit, itu akan mempengaruhi pola pikir Anda menjadi lebih bahagia gitu. Padahal kita nggak mau senyum, hanya menggigit saja. Iya, seperti itu. Nah, memang ada juga hal-hal yang akhirnya diteliti gitu ya. Efek dari tertawa itu apa sih sebenarnya? Misalnya dia menurunkan tekanan darah, dia membuat orang menjadi lebih rileks, membuat orang menjadi lebih nyaman, sehingga memang efek kesehatannya memang ada seperti itu. Oke, itulah yang membuat tertawa ini mungkin bisa mengatasi stres, tapi tidak berarti bisa menghindari ataupun mengobati stres ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi mengenai bahwa salah kaprah orang mengatakan bahwa stres ini adalah salah satu gangguan jiwa. Tapi dengan dengan teknik tertawa, terapi tertawa ini bisakah mengobati penyakit jiwa yang secara kita katakan tadi adalah seperti bahasa psikosomatis. Ya, ini bisakah demikian? Kalau untuk tertawa apakah bisa mengobati gangguan jiwa? Saya nggak yakin ya. Artinya memang ada terapi-terapi tertentu yang bisa dilakukan ketika orang mengalami gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa itu kan banyak ya macamnya. Psikosomatis itu hanya salah satunya. Artinya ketika orang tidak merasakan stres, tubuhnya yang akan bereaksi. Yaitu tadi yang saya sebut sakit kepala, sakit perut, kemudian gangguan tidur, gangguan makan. Itu salah satu gejala saja dari psikosomatis. Tapi memang masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau untuk terapi sendiri macam-macam juga. Jadi memang kalau dibilang apakah terapi tertawa itu bisa 100% menyembuhkan stres, ya belum tentu juga gitu. Karena kan masing-masing orang punya kebutuhannya sendiri, punya caranya sendiri untuk mengatasi stres gitu. Tapi pertanyaan terakhir saya, apakah stres bisa sampai kepada satu titik tinggi yaitu penyakit gangguan jiwa? Kalau tidak dikelola dengan baik, iya. Artinya stres yang makin menumpuk itu akan membuat gejala-gejala lain yang mungkin juga muncul gitu. Jadi beberapa hal yang akhirnya membuat orang itu pergi ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor adalah sumbernya kebanyakan adalah stres yang tidak terkelola dengan baik. Seperti itu. Berarti memang harus hidup sehat, balance, dan kita sadar sendiri mengenai stres yang ada dalam tubuh dan pikiran kita. Terima kasih Mbak Dina untuk perbincangan ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa. Dan pemirsa, benarkah terapi tertawa bisa menyembuhkan penyakit fisik? Ya, kita akan mencari tahu jawabannya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Solusi Sehat. Ya, untuk mengetahui benarkah terapi tertawa ini bisa menyembuhkan penyakit fisik, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. John Fional. Halo Dok. Halo. Ini sehat, nampaknya tertawa terus nih. Oke, ini Dokter Odang, kalau kita melihat mengenai terapi tertawa ini, apakah memang benar bisa menyembuhkan penyakit fisik? Betul sekali. Terapi tawa ini sudah diakui di seluruh dunia sebagai terapi komplementer untuk menyembuhkan nyeri-nyeri, ya, termasuk nyeri kronis, hipertensi, dan alergi. Ketiga penyakit ini yang terutama sangat digunakan oleh terapi tertawa. Karena pada penyakit nyeri kronis kita membutuhkan dosis obat anti nyeri dosis tinggi, dan dosisnya pun semakin bertahap meningkat. Untuk mencegah ini harus di-cut. Caranya dengan apa? Selain dengan terapi tawa, berpikir dengan attitude yang positif, dan banyak sekali modalities yang bisa kita gunakan. Terapi tertawa ini sudah digunakan di seluruh dunia, di Inggris, di India, dan negara-negara maju lainnya. Di Indonesia kita lah pelopornya. Baru pertama kali. Terapi tertawa ini sebenarnya seperti apa? Apakah mereka harus tertawa dan bagaimana sebenarnya bentuknya? Nah, terapi tertawa ini uniknya adalah sebuah olahraga. Selayaknya olahraga ada sisi pemanasan, ada sesi inti, dan ada sesi pendinginan. Olahraga yang kita sajikan di Monas ini
kita mulai dengan sesi pemanasan. Nah, sesi pemanasan itu ada tekniknya yang nanti akan kita lihat di Monas ya. Sesi pemanasan itu terdiri dari bagaimana menyiapkan otot, karena tertawa itu membutuhkan kontraksi otot, terutama otot perut, dada, dan pernafasan. Jadi bagaimana kita contohnya dengan teknik tepuk tangan. Ha ha ha, ho ho ho, ha ha ha, ho ho ho. Begitu otot berkontraksi, pembuluh darah akan berkontraksi juga. Nah, itu yang menyebabkan ini bisa berpengaruh meringankan kondisi darah tinggi. Jadi memang berarti sebenarnya kalau mau ngelihat tadi dokter mencontohkan itu mudah, tapi atau memang harus ada teknik-teknik khusus? Teknik khusus, karena dalam terapi tertawa ini kita tidak sembarangan tertawa. Ada teknik di mana kontraksi otot harus dioptimalkan sehingga manfaat yang kita dapatkan bukan sekedar tertawa, tetapi ada semacam hasil dari olahraga dan pengurangan nyeri. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat berarti tertawa ini kalau bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit fisik. Dan adakah mungkin batas misalnya seperti orang harus tertawa beberapa second atau berapa lama untuk menghilangkan stres? Ada penelitian yang menyatakan bahwa anak kecil yang masih polos, masih lugu, belum banyak pikiran, dia bisa tertawa sampai 400 kali per menit. Wow. Sedangkan orang dewasa yang sudah stres, apalagi kita di Jakarta macet dengan pekerjaan dan lain sebagainya, cuma tertawa 4 kali sehari. Ini yang perlu kita handle, ini yang perlu kita tingkatkan. Terapi tertawa ini adalah kita menstimuli bagaimana orang bukan bahagia dulu baru tertawa, tapi tertawa dulu baru bahagia. Tapi apakah yakin dengan tertawa itu bahwa dia pasti akan melepaskan segala stresnya? Betul, jadi ada suatu penelitian bahwa dikala kita merangsang tawa, tapi tidak dengan stimulus humor, otak kita akan mengakses memori-memori masa lampau, di mana terjadi suatu kejadian yang menyenangkan dan lucu. Itulah yang akan melepaskan stres. Dan setelah diteliti ternyata kandungan endorfin atau morfin alami dalam tubuh akan keluar setelah tawa yang dipicu bukan dengan humor, tapi dengan stimulus otot dan kontraksi tadi. Ya, Dokter Onil, ini kalau dari dunia medis sendiri, apakah memang pernah ada yang mungkin menyarankan untuk melakukan terapi tertawa ini untuk penyembuhan sakit? Ada satu contoh yang paling terkenal sekali sehingga diabadikan menjadi sebuah film. Nama filmnya Patch Adams. Itu Dr. Patch Adams, dia merupakan suatu dokter yang menggunakan terapi tawa bagi penyembuhan pasiennya. Dia mendirikan suatu yayasan Gesundheit, artinya well-being. Well-being di mana rumah sakit tersebut menggunakan terapi humor di samping sebagai terapi medis yang konvensional. Dan hasilnya banyak pasien dengan nyeri kronis, alergi, hipertensi, jauh lebih baik daripada hanya diberikan obat konvensional saja. Jadi kita bukan berarti memberikan terapi utama inilah pengganti terapi obat-obatan secara keseluruhan, tapi sebagai terapi ajuvan, terapi tambahan, sehingga optimalisasi keduanya baik. Jadi semua ilmu medis sudah menerima, tapi belum semua mempraktekkan. Itulah yang sayangnya terjadi. Mungkin harus butuh waktu, ya? Betul sekali. Dan itu tugas Dokter Onil memperkenalkan terapi tawa ini sebagai obat sampingan mungkin untuk menyelesaikan sakit-sakit yang sering terjadi. Sebenarnya obat sampingan itu istilah yang terlalu underestimated, tapi sebagai ajuvan. Ajuvan itu adalah sebagai terapi pendamping. Pendamping bukan berarti ini kurang penting, namun perlu diajukan bersamaan bersama terapi medis yang konvensional. Dalam hidup juga perlu pendamping untuk hidup seimbang. Oke, baik Dokter Onil, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Berita Satu. Ya, pemirsa, perbincangan saya dengan Dokter Onil mengakhiri jumpa kita di Solusi Sehat kali ini. Nantikan terus Solusi Sehat di Berita Satu. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Dokter Onil. Terima kasih.
Hidup di kota besar, salah satunya seperti Jakarta, kerap membuat kita merasa tertekan dan juga stres. Terutama dengan kemacetan, tekanan dari kehidupan dan juga beban pekerjaan membuat stres semakin muncul dan juga lelah. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan stres ini adalah dengan tertawa. Bersama saya Eliza Hasan, Solusi Sehat kali ini kita akan membahas mengenai terapi tertawa sebagai sarana pelepas stres. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa mereka tertawa? Jawabannya untuk mendapatkan hidup yang sehat dan bahagia. Ya, tertawa menjadi strategi klub tawa ceria sehat untuk menyehatkan tubuh. Ini adalah salah satu alternatif olah tubuh yang menyenangkan. Sama seperti olahraga, klub tawa ceria sehat juga mengawali kegiatannya dengan pemanasan. 1, 2, 3 gini. Buka kuda dulu, buka kuda. 1, 2, 3. Pemanasan ini untuk menyiapkan otot-otot tubuh sehingga peserta bisa tertawa dengan benar, yakni tertawa dengan menggunakan otot perut. Saat tertawa, otot akan berkontraksi dan menghasilkan energi untuk membakar kalori. Melalui tertawa, otot akan berelaksasi dan mengeluarkan hormon endorfin yang menimbulkan rasa senang. Hormon itu akan membuat tubuh menjadi rileks. Tak hanya kaula muda, warga lanjut usia pun semangat bergabung dalam klub tawa ceria sehat. Setiap 2 minggu sekali kegiatan ini dilangsungkan di Monas. Mulai pukul 6 pagi, selama 1 jam, tubuh mereka dibuat rileks dengan tertawa dan gerakan tubuh lainnya, seperti bertepuk tangan. Terapi ini efektif dilakukan secara berkelompok. Stimuli-stimuli yang digunakan membuat tawa lebih alami. Terapi ini dipercaya bisa menghilangkan stres dan meredakan sakit nyeri. Selain itu, tertawa dapat membantu mempercepat penyembuhan fisik akibat penyakit, karena tawa mendatangkan aura positif dan keceriaan. Ya, untuk mengetahui apa manfaat dari terapi ketawa ini yang untuk mengatasi stres, saya sudah bersama dengan Mbak Dina Stuti, yaitu adalah psikolog klinis dewasa di Universitas Atmajaya. Nah, Mbak Dina, ini kalau kita melihat mengenai stres ya, orang yang hidup di kota-kota besar terkadang berpikir bahwa reward dan pusing ini adalah salah satu dari stres. Sebenarnya stres itu apa sih? Oke, stres itu sebenarnya adalah tekanan. Jadi dari kata asal katanya sendiri, stres itu adalah tekanan atau tertekan gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang stres itu adalah reaksi dari apa yang membuat dia tertekan gitu. Jadi misalnya kalau di kota besar tadi Mbak bilang macet misalnya, atau banyak kesibukan, tuntutan pekerjaan, itu bisa membuat orang menjadi mengeluarkan reaksi-reaksi stres gitu. Misalnya marah-marah atau mudah terganggu, tidak konsentrasi, seperti itu. Tapi stres sendiri adalah sebenarnya adalah bentuk dari emosi dirinya, atau sebenarnya seperti apa? Oke, kalau bicara soal reaksi stres, itu ada reaksi yang berupa pikiran, ada reaksi berupa perasaan, ada juga reaksi yang berupa perilaku gitu. Jadi macam-macam sebenarnya. Dan kalau yang saya tahu, stres itu sendiri ada 2, ada distress sama eustress. Nah, yang lebih banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah yang distress, jadi stres yang negatif.
karena ada juga stres yang positif. Yaitu eustress seperti itu. Jadi ada positifnya juga ya ternyata stres Betul. ini. Nah ini kalau kita melihat bahwa stres-stres yang ada saat ini tentunya ini seberapa tahukah diri kita sendiri mengetahui batas stres yang ada di dalam tubuh kita? Oke, masing-masing orang tentunya punya batas stres tersendiri dan itu baru akan diketahui kalau orangnya cukup kenal dirinya sendiri. Jadi ada orang-orang yang tidak terlalu kenal dengan dirinya, tidak tahu batas stresnya, sehingga itu yang kadang-kadang membuat mereka menjadi terganggu. Terganggu maksudnya dalam tanda petik gitu ya. Terganggu artinya akan ada reaksi-reaksi tubuh yang mulai mengganggu aktivitasnya. Sakit kepala, kemudian juga misalnya jantung yang mudah berdebar-debar, kemudian banyak berkeringat, yang akhirnya nanti mungkin juga mengarah ke kondisi-kondisi yang lebih parah, misalnya tukak lambung atau orang bilang mah gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa ini cukup bahaya kalau misalnya stres ini berkepanjangan ataupun cukup lama berada di dalam tubuh. Betul. Ini mungkin ada efek samping dari stres ini kah kalau memang sudah lama sekali ada di dalam hidup atau di dalam tubuh seseorang ya? Kita bicara tentang stres tentu saja bukan cuma tubuh ya, artinya pikiran manusia itu kalau terus-menerus ditekan, artinya dalam tanda petik ditekan atau tertekan, dia akan punya batas. Tadi Mbak kan bilang ada batasnya ya. Kalau misalnya sudah melewati batas, akan banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya, yaitu tadi efek-efek samping banyak sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan, kemudian juga sakit lambung dan lain-lain. Kalau misalnya itu terus-menerus terjadi, ya akan mengganggu aktivitas kan. Yang juga banyak terjadi adalah orang-orang yang stres nanti punya gangguan makan, punya gangguan tidur. Kan ada orang yang bilang, saya lagi stres, terus saya banyak makan. Atau saya lagi stres, jadi saya sulit tidur. Itu sebenarnya indikasi yang sangat penting gitu. Orang harus sadar bahwa, oh iya kenapa ya saya sulit tidur, kenapa ya saya jadi makan banyak, mungkin karena stres. Jadi harus bertanya sebenarnya pada di sini, kenapa nih sebenarnya terjadi. Oke, jadi bagaimana seseorang akhirnya tahu bahwa saya ini mengalami stres, apa ciri-cirinya? Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, beberapa hal. Seperti itu kan? Banyak berkeringat, kalau misalnya kita mau kayak sekarang bicara di depan kamera, mungkin ada yang berkeringat, gugup, kemudian dia merasa cemas, merasa takut gitu. Itu perasaannya kan. Tapi efek yang lain misalnya sakit perut, sakit kepala, sulit tidur, sulit makan atau banyak makan, hal-hal seperti itu sih. Oke, jika kita sudah mengetahui bahwa ini kita dalam proses stres, mengalami stres, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau sudah mengalami stres, memang yang lebih baik adalah beristirahat ya. Artinya saya mundur dari semua kegiatan, misalnya kemudian istirahat atau melakukan hobi, atau mungkin juga mulai mencari hal-hal yang bisa membuat lebih tenang, lebih rileks gitu. Liburan atau bermain bersama keluarga, sama anak-anak, hal-hal yang seperti itu. Oke Mbak Dina, kita tahan dulu perbincangan ini. Dan pemirsa, bagaimana cara mengurangi stres dan apa saja trik-triknya? Ya, kita akan kembali dan mengulasnya bersama Mbak Dina. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Solusi Sehat Berita 1. Mengemban tugas sebagai guru di tingkat sekolah menengah pertama memang sudah sesuai keinginan Tere. Namun tak dipungkiri, profesi ini juga sering menimbulkan stres. Wanita 33 tahun ini merasa raut mukanya sering terlihat murung dan cemas. Terlebih saat akan menghadapi musim ujian sekolah. Untuk mensiasatinya, Tere yang sebenarnya pemalu ini ikut terapi holistik, terapi yang menggabungkan teknik penyembuhan ala barat dan timur.
Namun karena dirasa kurang efektif, setahun lalu Tere mencoba pilihan terapi tertawa. Saya senang tertawa itu tadi, jadi senang tertawa, cuma kalau untuk ketawa ketiwi di kerjaan atau gimana itu juga jadi agak-agak susah juga gitu kan. Jadi mana stres atau apa, nah dengan tertawa ini saya merasa agak membantu lah, sedikit membantu untuk saya mengatasi stres dari kerjaan dan lain sebagainya. Apalagi ya kondisi Jakarta, ntar misalnya kita mau pergi kemana macet apa segala, nah itu dengan terapi tawa meskipun hanya 2 minggu sekali ya Mbak ya, tapi itu bagi saya efeknya terasa gitu, apalagi dengan para peserta yang lain. Jadi kita tuh sama sekali nggak kenal gitu, tapi bisa saat yang bersamaan ketawa ketiwi bareng, itu sesuatu yang buat saya menarik. Tere rutin datang ke Monas, Jakarta Pusat. Lokasi itu adalah tempat berkumpul Klub Tawa Ceria Sehat Indonesia. Setelah 3 kali pertemuan dengan Klub Tawa, Tere bisa merasakan manfaatnya. Mengurangi stres itu buat saya. Jadi apalagi kan saya ngajar gitu kan, berhubungan dengan murid yang tipenya macam-macam, ada yang ribut, yang malas, yang seperti itu. Jadi buat saya ini membantu untuk menurunkan stres. Terapi tawa itu kan membantu kayak memijat organ dalam, paru-paru dan jantung seperti itu kan. Terus ada juga dia memperlancar aliran darah seperti itu. Terus menurunkan kadar gula darah gitu. Karena orang stres itu pasti kadar gulanya meningkat. Nah, dengan tertawa itu dia menurunkan. Setelah rutin ikut terapi tertawa, Tere merasa lebih bahagia. Tak hanya itu, sifat pemalunya perlahan-lahan hilang dan membuat dirinya lebih percaya diri. Sebagai seorang wali kelas, ia juga menjadi lebih siap melayani siswa dan orang tua murid. Ya, Anda kembali bersama saya Liza Hasan dan juga Mbak Dina, masih di Solusi Saat Berita 1. Kita masih membahas mengenai stres. Jadi kalau tadi kita membahas stres itu ada 2, yaitu positif dan negatif, dan juga beberapa ciri-cirinya. Lalu sekarang terakhir adalah bagaimana caranya akhirnya kita mengetahui untuk mengurangi stres dalam tubuh ini. Oke, kalau dari ilmu psikologi sendiri sebenarnya relatif sama dengan ilmu kedokteran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebenarnya sebelum stres itu datang, kita harus mengelola dan melakukan cara-cara tertentu supaya kita tidak sampai ke tahap stres yang berat gitu. Artinya mengelola diri itu menyeimbangkan hidup antara bekerja dengan bersenang-senang, dengan beristirahat, bersantai, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang cukup seimbang hidupnya, dia akan relatif bebas dari stres, seperti itu. Jadi memang harus balance ya dalam Betul. segala hal. Nah, jadi mungkinkah ada trik-trik khusus yang memang untuk mengatasi stres, atau mereka harus mungkin menjaga tubuh dengan berolahraga untuk menghilangkan stres itu, atau seperti apa? Iya, benar sekali. Jadi kalau dari ilmu psikologi memang akan lebih baik kalau mencegah daripada mengobati. Salah satunya itu tadi ya, menjaga hidup yang seimbang, makanan yang sehat, kemudian hidup yang seimbang antara bekerja dengan beristirahat, kemudian juga berekreasi, berolahraga, seperti itu. Nah, ini ada salah satu teknik baru, mungkin melihat bahwa adanya terapi tertawa untuk mengatasi masalah stres ini. Apa memang adakah kolerasi antara tertawa dengan stres ini? Kadang orang banyak tertawa juga dibilangnya stres. Jadi itu yang salah kaprahnya sih. Orang-orang kadang menganggap bahwa stres sama dengan gangguan jiwa gitu. Padahal stres itu adalah salah satu aspek saja dari hal-hal yang bisa membuat orang tidak berfungsi secara baik gitu. Nah, tapi kalau tadi Mbak bilang bahwa ada terapi tertawa, memang ada untungnya tertawa itu untuk kesehatan, tapi memang kalau untuk sampai ke terapi belum banyak hal yang bisa dilihat apakah memang ada efeknya, ada korelasinya yang secara kuat gitu antara tertawa dengan stres itu sendiri gitu. Tapi kalau mau bisa kita katakan, apakah kemungkinan bisa efektifkah terapi ketawa ini untuk mengatasi stres itu? Kalau saya pribadi lebih percaya pada hal-hal yang memang membuat kita senang. Semua hal yang membuat kita nyaman, senang biasanya akan membuat stres itu juga akan berkurang gitu. Jadi misalnya karena saya punya pensil ya, ini saya taruh di sini, digigit, ini kan mau nggak mau akan tersenyum ya kita.
Tapi kita sebenarnya tidak tersenyum. Tapi berbagai penelitian menunjukkan kalau misalnya Anda menggigit pensil selama beberapa menit, itu akan mempengaruhi pola pikir Anda menjadi lebih bahagia gitu. Padahal kita nggak mau senyum, hanya menggigit saja. Iya, seperti itu. Nah, memang ada juga hal-hal yang akhirnya diteliti gitu ya. Efek dari tertawa itu apa sih sebenarnya? Misalnya dia menurunkan tekanan darah, dia membuat orang menjadi lebih rileks, membuat orang menjadi lebih nyaman, sehingga memang efek kesehatannya memang ada seperti itu. Oke, itulah yang membuat tertawa ini mungkin bisa mengatasi stres, tapi tidak berarti bisa menghindari ataupun mengobati stres ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi mengenai bahwa salah kaprah orang mengatakan bahwa stres ini adalah salah satu gangguan jiwa. Ya. Tapi dengan dengan teknik tertawa, terapi tertawa ini bisakah mengobati penyakit jiwa yang secara kita katakan tadi adalah seperti bahasa psikosomatis. Ya, ini. Bisakah demikian? Kalau untuk tertawa apakah bisa mengobati gangguan jiwa? Saya nggak yakin ya. Artinya memang ada terapi-terapi tertentu yang bisa dilakukan ketika orang mengalami gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa itu kan banyak ya macamnya. Psikosomatis itu hanya salah satunya. Artinya ketika orang tidak merasakan stres, tubuhnya yang akan bereaksi. Yaitu tadi yang saya sebut sakit kepala, sakit perut, kemudian gangguan tidur, gangguan makan. Itu salah satu gejala saja dari psikosomatis. Tapi memang masih banyak lagi yang lain. Nah, kalau untuk terapi sendiri macam-macam juga. Jadi memang kalau dibilang apakah terapi tertawa itu bisa 100% menyembuhkan stres, ya belum tentu juga gitu. Karena kan masing-masing orang punya kebutuhannya sendiri, punya caranya sendiri untuk mengatasi stres gitu. Tapi pertanyaan terakhir saya, apakah stres bisa sampai kepada satu titik tinggi yaitu penyakit gangguan jiwa? Kalau tidak dikelola dengan baik, iya. Artinya stres yang makin menumpuk itu akan membuat gejala-gejala lain yang mungkin juga muncul gitu. Jadi beberapa hal yang akhirnya membuat orang itu pergi ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor adalah sumbernya kebanyakan adalah stres yang tidak terkelola dengan baik. Seperti itu. Berarti memang harus hidup sehat, balance, dan kita sadar sendiri mengenai stres yang ada dalam tubuh dan pikiran kita. Terima kasih Mbak Dina untuk perbincangan ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa. Dan pemirsa, benarkah terapi tertawa bisa menyembuhkan penyakit fisik? Ya, kita akan mencari tahu jawabannya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Solusi Sehat. Ya, untuk mengetahui benarkah terapi tertawa ini bisa menyembuhkan penyakit fisik, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. John Frional. Halo dok. Halo. Ini sehat, nampaknya tertawa terus nih. Oke, ini Dr. Ronald, kalau kita melihat mengenai terapi tertawa ini, apakah memang benar bisa menyembuhkan penyakit fisik? Betul sekali. Terapi tawa ini sudah diakui di seluruh dunia sebagai terapi komplementer untuk menyembuhkan nyeri-nyeri, ya, termasuk nyeri kronis, hipertensi, dan alergi. Ketiga penyakit ini yang terutama sangat digunakan oleh terapi tertawa. Karena pada penyakit nyeri kronis kita membutuhkan dosis obat anti nyeri dosis tinggi, dan dosisnya pun semakin bertahap meningkat. Untuk mencegah ini harus di-cut. Caranya dengan apa? Selain dengan terapi tawa, berpikir dengan attitude yang positif, dan banyak sekali modalities yang bisa kita gunakan. Terapi tertawa ini sudah digunakan di seluruh dunia, di Inggris, di India, dan negara-negara maju lainnya. Di Indonesia kita lah pelopornya. Baru pertama kali. Terapi tertawa ini sebenarnya seperti apa? Apakah mereka harus tertawa dan bagaimana sebenarnya bentuknya? Nah, terapi tertawa ini uniknya adalah sebuah olahraga. Selayaknya olahraga ada sisi pemanasan, ada sesi inti, dan ada sesi pendinginan. Olahraga yang kita sajikan di Monas ini, kita mulai dengan sesi pemanasan. Nah, sesi pemanasan itu ada tekniknya yang nanti akan kita lihat di Monas ya. Sesi pemanasan itu terdiri dari bagaimana menyiapkan otot, karena tertawa itu membutuhkan kontraksi otot, terutama otot perut, dada, dan pernafasan. Jadi bagaimana kita contohnya dengan teknik tepuk tangan, ha ha ha,
ho ho ho, ha ha ha, ho ho ho. Begitu otot berkontraksi, pembuluh darah akan berkontraksi juga. Nah, itu yang menyebabkan ini bisa berpengaruh meringankan kondisi darah tinggi. Jadi memang berarti sebenarnya kalau mau ngelihat tadi dokter yang mencontohkan itu mudah, tapi atau memang harus ada teknik-teknik khusus? Teknik khusus, karena dalam terapi tertawa ini kita tidak sembarangan tertawa. Ada teknik di mana kontraksi otot harus dioptimalkan, sehingga manfaat yang kita dapatkan bukan sekedar tertawa, tetapi ada semacam hasil dari olahraga dan pengurangan nyeri. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat berarti tertawa ini kalau bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit fisik, dan adakah mungkin batas misalnya seperti orang harus tertawa beberapa second atau berapa lama untuk menghilangkan stres? Ada penelitian yang menyatakan bahwa anak kecil yang masih polos, masih lugu, belum banyak pikiran, dia bisa tertawa sampai 400 kali per menit. Wow. Sedangkan orang dewasa yang sudah stres, apalagi kita di Jakarta macet dengan pekerjaan dan lain sebagainya, cuma tertawa 4 kali sehari. Ini yang perlu kita handle, ini yang perlu kita tingkatkan. Terapi tertawa ini adalah kita menstimuli bagaimana orang bukan bahagia dulu baru tertawa, tapi tertawa dulu baru bahagia. Tapi apakah yakin dengan tertawa itu bahwa dia pasti akan melepaskan segala stresnya? Betul, jadi ada suatu penelitian bahwa dikala kita merangsang tawa, tapi tidak dengan stimulus humor, otak kita akan mengakses memori-memori masa lampau, di mana terjadi sesuatu kejadian yang menyenangkan dan lucu. Itulah yang akan melepaskan stres. Dan setelah diteliti ternyata kandungan endorfin atau morfin alami dalam tubuh akan keluar setelah tawa yang dipicu bukan dengan humor, tapi dengan stimulus otot dan kontraksi tadi. Ya, Dokter O'Neil, ini kalau dari dunia medis sendiri, apakah memang pernah ada yang mungkin menyarankan untuk melakukan terapi tertawa ini untuk menyembuhan sakit ini? Ada satu contoh yang paling terkenal sekali sehingga diabadikan menjadi sebuah film. Nama filmnya Patch Adams. Nah, itu Dr. Patch Adams, dia merupakan suatu dokter yang menggunakan terapi tawa bagi penyembuhan pasiennya. Dia mendirikan suatu yayasan Gesundheit, artinya well-being. Well-being di mana rumah sakit tersebut menggunakan terapi humor di samping sebagai terapi medis yang konvensional. Dan hasilnya banyak pasien dengan nyeri kronis, alergi, hipertensi, jauh lebih baik daripada hanya diberikan obat konvensional saja. Jadi kita bukan berarti memberikan terapi utama inilah pengganti terapi obat-obatan secara keseluruhan, tapi sebagai terapi adjuvan, terapi tambahan, sehingga optimalisasi keduanya baik. Jadi semua ilmu medis sudah menerima, tapi belum semua mempraktekkan. Itulah yang sayangnya terjadi. Mungkin harus butuh waktu, ya? Betul sekali. Dan itu tugas Dr. O'Neil memperkenalkan terapi tawa ini sebagai obat sampingan mungkin untuk menyelesaikan sakit-sakit yang sering terjadi. Sebenarnya obat sampingan itu istilah yang terlalu underestimated, tapi sebagai adjuvan. Adjuvan itu adalah sebagai terapi pendamping. Pendamping bukan berarti ini kurang penting, namun perlu diajukan bersamaan bersama terapi medis yang konvensional. Dalam hidup juga perlu pendamping untuk hidup seimbang mungkin ya. Oke, baik Dr. O'Neil, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Berita 1. Ya, pemirsa, perbincangan saya dengan Dr. O'Neil mengakhiri jumpa kita di Solusi Sehat kali ini. Nantikan terus Solusi Sehat di Berita 1. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Dr. O'Neil. Terima kasih.